Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Beberapa waktu lalu muncul sebuah sanggahan halus dari seorang saudara Protestan yang mencoba membela diri dari kritik Katolik terhadap kesesatan dan kekacauan dalam dunia Protestantisme. Dia mengklaim bahwa tudingan terhadap Protestantisme sebagai sarang ajaran sesat dan pemaksaan persepuluhan adalah bentuk generalization fallacy. Kesalahan logika. Dia meminta agar umat Katolik bersikap dewasa dalam berdialog. Kita sambut niat baiknya, tapi mari kita juga mengupas hal-hal yang luput dari logika sehatnya. Karena sekali kita buka lapisan-lapisan manisnya, kita temukan retorika selektif, pembelaan dangkal, dan asumsi filosofis yang sangat-sangat rapuh. Poin yang pertama, tidak semua Protestan sama katanya, dan justru itulah masalahnya. Kalimat ini benar secara deskriptif, tetapi justru menghancurkan dasar epistemologis Protestantisme itu sendiri. Jika Protestantisme berdasarkan sola scriptura, kitab suci saja, maka seharusnya ada satu pemahaman iman yang konsisten. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ribuan denominasi saling berbeda tafsir, berseberangan dalam liturgi, bahkan bertentangan dalam isu moral seperti kontrasepsi, LGBT, atau pembaptisan bayi. Klaim bahwa tidak semua Protestan sama tidak memperkuat Protestantisme, tapi justru menunjukkan bahwa Alkitab tidak cukup tanpa otoritas penafsir resmi. Katolik bukan hanya membaca kitab suci, tetapi juga membacanya dalam terang tradisi apostolik dan diawasi oleh magisterium. Itu yang membuat Katolik tidak berubah-ubah ajaran moral dan dogma. Sementara Protestan menari dalam pluralisme tafsir. Dancing in the rain. Poin yang kedua, teologi kemakmuran itu bukan ajaran resmi katanya, tapi anak sah dari sola scriptura. Ya. Sanggahan yang menyatakan bahwa teologi kemakmuran bukan ajaran Luther atau Calvin adalah benar secara historis. Namun yang tidak disadari adalah bahwa struktur Protestantisme sendiri menyediakan ekosistem ideal bagi ajaran sesat seperti itu untuk berkembang. Ketika otoritas gerejawi diruntuhkan dan setiap orang boleh menafsir kitab suci menurut pimpinan roh, maka semua orang bisa menjadi nabi, semua mimpi bisa jadi dogma, dan semua hasrat bisa dibaptis jadi berkat. Siapa mau kenapa sapa, orang Kupang bilang. Jika Luther membuka pintu penafsiran bebas, maka Kenneth Copeland dan Benny Hinn adalah para tamu yang masuk dan mulai merombak rumah sesuai selera mereka. Batuk-batuk ini. Poin yang ketiga, persepuluhan itu sukarela. Coba tanya jemaat yang tidak bayar. Tentu, banyak gereja Protestan mengajarkan memberi secara sukarela, ya. Tapi banyak pula yang membangun atmosfer tekanan religius. Jika tidak memberi 10%, maka Anda mencuri milik Tuhan. Bandingkan dengan gereja Katolik yang tidak menetapkan nominal tertentu, tidak membangun teologi imbal balik keuangan, dan tidak menyamaratakan iman dengan donasi. Persepuluhan dalam Protestantisme modern sering berubah dari ekspresi kasih menjadi indikator iman yang dikomodifikasi. Poin yang keempat, Katolik juga banyak salah dan kami tidak pernah menyangkalnya. Argumen yang dikatakan itu seperti ini. Kapan terakhir Anda mengkritik gereja Katolik? Ini adalah bentuk tu quoque fallacy. Kami orang Katolik tidak menyangkal bahwa ada dosa dalam tubuh gereja. Justru karena itulah ada sakramen tobat. Yang membedakan, camkan ini, gereja Katolik memiliki otoritas dan sistem untuk menanggapi dosa secara konsisten melalui konsili, dokumen magisterial, dan reformasi internal. Sementara Protestan, ketika ada skandal atau ajaran yang menyimpang, cukup mengganti nama gereja dan bikin sinode baru. Voila, semua dosa dianggap selesai dan pendeta lama pun bisa bikin channel YouTube baru. Poin yang kelima, Kristus sebagai pusat. Ini retorika kosong tanpa tradisi. Kristus sebagai pusat, bukan tradisi manusia.
Kalimat ini terdengar alkitabiah, tapi sebenarnya berpijak pada dikotomi palsu. Yesus tidak pernah menulis kitab suci, tahu toh? Para rasul dan murid yang menuliskannya dalam gereja. Yesus tidak membagikan Alkitab ke tiap-tiap individu. Dia membangun gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Yesus juga tidak berkata, ikutlah Alkitab, tapi ikutlah aku, dan menjanjikan bahwa roh kebenaran akan membimbing gereja ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Saya pernah mengatakan Yesus tidak pernah kenal Alkitab Perjanjian Baru satupun pada masa hidupnya. Tradisi bukan lawan dari Kristus. Justru tradisi adalah wujud konkret pewarisan Kristus dalam sejarah nyata, bukan abstraksi ideal individualistik ala Protestan. So my friends, tarik nafas dulu. Inkoherensi yang dipoles dengan kesantunan, itulah kebanyakan Protestan. Kita menghargai upaya saudara Protestan untuk merespons dengan bahasa yang sopan, tapi sopan santun tidak mengubah logika cacat menjadi logika sahih. Anda bisa membungkus argumen dengan bahasa kasih, tapi jika fondasi teologisnya goyah, tetap akan roboh ketika diuji secara serius. Alih-alih bermain aman dengan frase tidak semua Protestan sama, hadapilah kenyataan bahwa keragaman liar dalam Protestantisme adalah konsekuensi langsung dari prinsip yang tidak stabil. Sola Scriptura tanpa magisterium. So, yang diprotes kini menjadi rumah sendiri. Martin Luther memprotes gereja karena korupsi dan penyimpangan. Tapi hari ini, Protestantisme justru menjadi tempat subur bagi gereja selfie penuh sensasi, pendeta motivator berbalut mimbar, doktrin yang berubah tergantung tren budaya, dan kebenaran yang dikurasi berdasarkan rating YouTube. Ironisnya, banyak yang kini memprotes Katolik dengan memakai rumusan Trinitas, kanon Alkitab, dan Kristologi yang justru berasal dari Konsili Katolik. Jadi, saudara-saudaraku, jika Anda ingin berkata, kita harus dewasa dalam dialog, oke, mari mulai dengan jujur terhadap inkonsistensi sejarah, inkonsistensi logika, dan warisan Anda sendiri. Fragmentasi tak berujung, tiada henti. Bahkan sampai ketika Tuhan datang, dia bingung. Jumlah denom Protestan ada berapa sih? Coba kasih alamatnya supaya kita ke situ. Jadi saudara-saudari, Katolik bukan sempurna karena umatnya suci, itu saja. Jadi kamu jangan serang-serang Paus Sivilis apa saja, tidak mempengaruhi ajaran Katolik. Gereja Katolik adalah benar karena Tuhan yang mendirikannya dan menjanjikan bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini masih kurang apa? Matius 16 ayat 18. Selamat merenungkan. Dan kalau masih ingin membela gereja Protestan sejati, tolong beri alamat lengkapnya supaya kami tahu kemana harus bertanya saat kebingungan di tengah belantara penafsiran ala Protestan. So, traditio non est optio, sed fundamentum. Di dalam bahasa Latin artinya, tradisi itu bukan pilihan, tapi fondasi iman yang hidup. Ya, tradisi itu fondasi iman. Manusia adalah ens traditionale. Kita hanya bisa jadi sungguh manusia kalau hidup di dalam tradisi. Kalau tidak, you are not homo sapiens. You mungkin homo pithecanthropus erectus.